Selamat siang, perkenalkan nama saya Yeni Rusdiani. Saya adalah dosen dari program studi komputerisasi akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Usma. Spesialisasi bidang pengajaran saya adalah mata kuliah dasar akuntansi 1. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah dasar akuntansi ini, pertama bobotnya adalah 3 SKS. Kemudian sifatnya adalah wajib untuk mahasiswa semester 1. Yang menjadi pokok bahasan dari dasar akuntansi ini adalah pertama gambaran umum akuntansi dan transaksi bisnis, kemudian mencatat jurnal dan menganalisis transaksi dan memasukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi maupun ke dalam jurnal, kemudian membuat buku besar atau posting ke buku besar, kemudian membuat ayat jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca laju dan laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, di mana laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis, mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi maupun ke dalam jurnal, kemudian menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa maupun dagang. Kemudian selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Untuk teknik pembelajaran mata kuliah dasar akuntansi ini, pertama adalah saya menggunakan delivery, yaitu dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk pertama studi kasus, di mana mahasiswa menyelesaikan kasus-kasus berdasarkan siklus akuntansi baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kedua adalah small project based learning, di mana mahasiswa diberikan tugas untuk menganalisis transaksi pencatatan yang telah dibuat oleh pelaku UMKM dan menyusun ke dalam laporan keuangan sederhana. Setelah mereka menyusun laporan keuangan, kemudian akan didiskusikan di kelas. Sedangkan metode pembelajarannya pertama adalah berupa kuliah, kemudian diskusi dan latihan studi kasus. Yang ketiga adalah interaction atau interaksi. Media pembelajaran yang digunakan secara online yaitu untuk perkuliahan dosen menggunakan Google Meet, dan hasil dari perkuliahan ini dalam bentuk video, di mana video ini nanti akan diupload ke dalam laman LMS atau Learning Management System. Termasuk juga tugas-tugas mahasiswa itu diupload juga kepada laman LMS, sehingga dan dosen menetapkan batas waktu pengumpulan tugas, sehingga dengan adanya batas waktu yang telah dibuat oleh dosen tersebut, maka dosen bisa melihat ketepatan mahasiswa dalam pengumpulan tugas. Dan yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Dosen untuk mata kuliah dasar akuntansi ini menetapkan bahwa 30% itu adalah UTS, 35% itu UAS, 25% tugas dan kehadiran saya tetapkan 10%. Berikut materi-materi yang menjadi pokok bahasan selama 14 pertemuan. Pertama yaitu gambaran akuntansi, di mana di sini dibahas konsep-konsep dasar akuntansi, kerangka konseptual akuntansi dan hubungannya akuntansi dengan bisnis. Yang kedua itu siklus akuntansi tahap pencatatan. Mahasiswa akan menganalisis setiap transaksi yang terjadi, kemudian mencatatnya ke dalam jurnal, kemudian menyusun neraca saldo. Ketiga, siklus akuntansi tahap pengistisaran. Nah, dalam tahap pengistisaran itu mahasiswa membuat jurnal penyesuaian dan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang terakhir adalah siklus akuntansi tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan ini, mahasiswa menyusun laporan keuangan sederhana untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, di mana laporan keuangan ini berguna bagi para pengambil keputusan baik lingkup internal maupun secara eksternal.
Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ini topik untuk dasar akuntansi adalah selalu mengingatkan bahwa kalian itu harus hafal siklus akuntansi. Karena apa? Karena siklus akuntansi itu adalah pencatatan transaksi di dalam akuntansi. Kira-kira kalian masih ingat? Siapa yang masih ingat siklus akuntansi itu apa? Menurut saya, Oke. Kenapa siklus? siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang dilalui dalam melaksanakan. Nah, bukti-bukti transaksi ini nanti akan dicatat di dalam jurnal transaksi. Kemudian nanti setelah itu dari jurnal transaksi kita posting ke buku besar, ya. Setelah itu ada neraca, kita buat neraca saldo. Dari neraca saldo nanti ada ayat jurnal penyesuaian. Jadi ada ayat-ayat yang harus disesuaikan. Nah, setelah itu baru kita membuat namanya neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet atau mesin, misalnya aktifnya butuh mesin. Harga belinya itu secara net. Nah, bagaimana mengatur persamaannya? Bagaimana pengaruhnya? Yaitu itu mencatat persamaan dasar akuntansi. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Berarti saya lanjut. Nah, kita untuk mencatat persamaan dasar akuntansi ini, kita harus mengenal namanya, memahami namanya pedoman penggunaan akun. Jadi kalau misalnya kita mencatat termasuk biaya yang dikeluarkan itu beban atau biaya itu termasuk kalau bertambah di debit dan kalau berkurang di debit. Ini lebih kepada nanti saat siklus akuntansi. Debit karena membeli berarti mengeluarkan uang, membeli secara tunai berarti kasnya di kredit. Contoh seperti itu ya. Jadi ini pedoman penggunaan akun. Nah, termasuk utang. Kalau misalnya utang bertambah itu pencatatannya di kredit. Kenapa utang? Karena ini menjadi secara kredit. Kemudian menjual mesin atau aktifan berkurang senilai 15 juta. Karena ini menjualnya secara kredit. Oke, ada yang menanyakan? Ya, untuk transaksi kan penjualan kenapa berkurangnya piutang pada mesin aktiva tidak pada penjualan pada piutang? Oh, oke. Bagus pertanyaannya. Jadi kenapa tidak kepada penjualan? Nah, sekarang ini memang nanti akan, kalau kita sudah tercari dalam siklus akuntansi tahap pencatatan itu masuknya ke dalam akun penjualan. Nah, karena sekarang kita masih menganalisis 3 saja, yaitu aset, kewajiban dan utang, maka di sini penjualan perusahaan menjual mesin seharga 15, yaitu masuk di utang. Nah, ini adalah yang berkurangnya mesin. Kenapa nggak masuk ke dalam pendapatan? Maksudnya begitu. Kenapa? Karena kita masih menganalisis 3 akun saja. Kecuali kalau kalian sudah masuk ke dalam siklus akuntansi tahap pencatatan. Oke, nah pelatihan ini seperti biasa kalian upload ke e-learning dan saya kasih waktu 1 minggu dari hari ini. Ya, nanti sebelum kita mulai di materi berikutnya di minggu depan, kita bahas bersama-sama untuk contoh kasus ini. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Paham semuanya? Kita cukupkan sekian pertemuan kita hari ini dan jangan lupa jangan sampai e-learningnya ditutup karena kalian telat atau terlambat. Demikian yang saya sampaikan tentang deskripsi mata kuliah dasar akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.